Perkenalkan, nama saya Elvina dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan mereview buku Pengantar Sosiologi Surjono Sukanto, bab 4 tentang kebudayaan dan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan umat manusia pun mengalami perubahan. Hal ini berarti semua kebudayaan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan yang ada hanyalah pusat-pusat kebudayaan tanpa periferi. Sebuah kebudayaan yang sebelumnya dianggap pinggiran akan bisa sama kuat pengaruhnya terhadap kebudayaan yang sebelumnya dianggap pusat dalam kehidupan manusia modern. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dui tunggal yang tidak terpisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin coller yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melville J. Herskovits mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat, organisasi kekuatan. Pendapat para sarjana menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, religi. Yang ketujuh, sistem pengetahuan. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri, tidak selalu baik baginya. Selain itu, masyarakat memerlukan pula kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut. Sifat hakikat kebudayaan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang berhubungan dengan orang lain. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu, sedangkan pengertian kebudayaan menunjuk pada pola perilaku-perilaku yang khas dari masyarakat. Tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian, yaitu yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua, cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Yang ketiga, kebudayaan khusus atas dasar agama. Yang keempat, kebudayaan berdasarkan profesi. Gerak kebudayaan.
Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah: yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima? Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima? Yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru? Yang keempat, ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut? Sekian dan terima kasih.